wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan untuk studi kelayakan bisnis bab 13, yaitu tentang aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oke, di sini akan dibahas 4 subbab. Yang pertama ada aspek politik, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup. Kita langsung masuk ke aspek politik. Di sini menurut Husein Umar, dalam menganalisis kelayakan suatu bisnis ini, hendaknya aspek politik ini perlu dikaji untuk dapat memprediksi situasi politik kaitannya dengan bisnis yang akan dijalankan dan diimplementasikan, sehingga nantinya tidak akan mengganggu bisnis. Situasi politik dapat diketahui melalui media massa dan media elektronik seperti internet, kemudian televisi, koran, dan lain-lain. Nah, di sini ada kalau politik itu kan ada kaitannya dengan berita-berita seperti itu. Nah, berita di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berita yang baik atau good news, kemudian ada berita-berita yang buruk atau bad news. Untuk berita yang baik ini adalah berita yang dinilai dia mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Contohnya di sini misalkan pemerintah mengambil kebijakan untuk mencapai clean government. Nah, di sini kebijakan ini dianggap akan memberikan jaminan terhadap keamanan modal dan iklim usaha. Situasi ini menciptakan suatu situasi sosial yang stabil. Contohnya lain misalkan ada berita ada satu tokoh yang dikorupsi kemudian ditangkap gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi investasi dan dia karena dia dianggap akan memberikan jaminan dan keamanan terhadap modal dan usaha di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua ada berita-berita buruk atau bad news. Nah, berita ini itu berita yang memberikan dampak negatif dan bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya dalam dunia investasi dari para pemodal, baik itu dari pemodal dalam negeri maupun dari luar negeri. Contohnya misalkan ada berita penyelewengan dan pelanggaran dalam pemerintahan yang dilakukan oleh oknum yang dia mencari keuntungan pribadi dengan melanggar peraturan-peraturan dan prosedur hukum yang merugikan kepentingan dan hak masyarakat. Nah, di sini berita ini justru akan membuat situasi ini ya kayak chaos gitu ya. Jadi orang-orang jadi tidak percaya, kemudian pemodalnya juga khawatir seperti itu. Kemudian ada aspek ekonomi. Bagi masyarakat, investasi dipandang dari aspek ekonomi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah, investasi dari aspek ekonomi ini memberikan pemasukan berupa pendapatan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dampak positif aspek sosial bagi masyarakat secara umum, yaitu ada tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan. Ada pembangunan jalan, kemudian jembatan, listrik, dan sarana yang lain. Kemudian meskipun dia memberikan dampak positif, ada juga dampak negatifnya, khususnya bagi pemerintah. Ini perubahan demografi di suatu wilayah, kemudian ada perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Secara umum, aspek ekonomi melalui dunia usaha atau investasi memberikan pengaruh antara lain. Yang pertama, meningkatkan perekonomian pemerintah melalui menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, kemudian memberikan nilai tambah proses manufaktur, menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di masyarakat, kemudian pemerataan distribusi pendapatan, kemudian ada menimbulkan efek ganda ekonomi, kemudian peningkatan produk domestik regional bruto, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, dan menyediakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada lagi dia bisa menghemat devisa jika produk dan jasa yang dihasilkan dapat mengurangi pemakaian impor barang dan jasa dari luar negeri. Kemudian memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan, baik dari pendapatan penjualan maupun dari pihak lain. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sini bisa melalui peningkatan pendapatan keluarga, kemudian ada perubahan pola nafkah,
tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, kemudian membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Selain itu, juga dapat menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, penggunaan lahan efisien dan efektif. Di sini efisien dan efektif ini yaitu pengguna lahan benar-benar memberikan manfaat kepada berbagai pihak, kemudian meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan ada peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama di wilayah yang masih terisolasi. Kemudian yang keempat, manfaat lainnya yaitu pengembangan wilayah. Dia bisa melalui peningkatan pemerataan pembangunan, meningkatkan pemersatuan dan kesatuan bangsa, di mana setiap adanya proyek baru biasanya berdatangan tenaga kerja dari berbagai wilayah. Kemudian terbuka lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah akan mengundang pendatang dari daerah lain sehingga terbina lingkungan pergaulan antar suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu membuka isolasi wilayah dan cakrawala bagi penduduk. Selanjutnya kita akan lanjut ke aspek sosial. Dampak sosial investasi bagi masyarakat menurut Kazmir dan Jafar meliputi yang pertama ada perubahan kesehatan masyarakat, yaitu ada perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh pada kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian ada perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran. Ada perubahan potensi besarnya dampak timbulnya penyakit seperti angka kematian, kemudian perubahan karakteristik spesifik penduduk yang beresiko terjadinya suatu penyakit, kemudian perubahan sumber daya kesehatan masyarakat, perubahan kondisi sanitasi lingkungan, perubahan status gizi masyarakat, dan perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempermudah proses penyebaran penyakit. Di sini dampak lainnya yaitu perubahan budaya masyarakat yang meliputi kemungkinan perubahan budaya melalui perubahan adat istiadat, nilai dan norma budaya setempat. Kemudian ada terjadi proses sosial baik proses asosiatif atau kerjasama, konflik sosial, akulturasi, asimilasi, dan integrasi. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan peranata sosial masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, agama, dan keluarga. Adanya perubahan warisan budaya seperti perusakan situs purbakala atau cagar budaya, perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan. Kemudian perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal dan informal, mekanisme pengambilan keputusan di kalangan individu yang dominan, dan ada pergeseran nilai kepemimpinan. Kemudian perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya ada kemungkinan terjadinya kriminalitas dan konflik antar warga asli dan warga pendatang. Selanjutnya ada perubahan demografi juga, meliputi perubahan struktur penduduk menurut kelompok, umur, jenis kelamin, mata pencarian, kemudian pendidikan dan agama. Kemudian ada perubahan juga dari tingkat kepadatan penduduknya, kemudian ada pertumbuhan penduduk, kemudian ada tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi, dan ada perubahan komposisi tenaga kerja baik dari tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Selanjutnya ada kita akan membahas aspek lingkungan hidup. Nah, di sini pengertiannya adalah yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 pasal 1, AMDAL ini adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Hasil studi AMDAL ini nantinya akan sangat berguna bagi pengambilan keputusan. Tujuannya dilakukan analisis dampak lingkungan ini menurut Kazmir dan Jafar yaitu menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau rencana suatu kegiatan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mencapai studi analisis mengenai dampak lingkungan
antara lain mengidentifikasi semua rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Kemudian memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan atau kegiatan bisnis yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian merumuskan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Manfaatnya dari melakukan analisis dampak lingkungan hidup ini yaitu sebagai bahan bagi perencanaan dan pengelolaan usaha dan pembangunan wilayah, kemudian membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan bisnis, kemudian memberi masukan untuk penyusunan desain perinci teknis dari usaha dan atau kegiatan bisnis. Selanjutnya memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan bisnis, memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan bisnis, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan bisnis. Peran analisis dampak lingkungan. Yang pertama, dia ada peran dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian si AMDAL ini juga memiliki peran dalam pengelolaan proyek dan peran dalam sebagai dokumen penting. Kemudian yang kelima, ada unsur analisis dampak lingkungan. Unsur-unsurnya yaitu penyajian informasi lingkungan, kemudian dia ada kerangka acuan, ada analisis dampak lingkungan, kemudian ada rencana pemantauan lingkungan dan ada rencana kelola lingkungan. Nah, di sini penyusunan laporan analisis dampak lingkungan menurut Hussein Umar ini ada yang pertama, dia membuat latar belakang pengelolaan lingkungan, kemudian membuat rencana pengelolaan lingkungan, kemudian pustaka atau daftar pustaka, kemudian ada lampiran. Nah, di sini latar belakang pengelolaan lingkungan yang poin pertama tadi itu isinya ada perlu dijelaskan tentang perlunya dilaksanakan pengelolaan lingkungan. Kemudian tujuan pengelolaan lingkungan itu apa? Kemudian manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan itu seperti apa? Kemudian di latar belakang itu disajikan uraian singkat tentang wilayah, kelompok masyarakat atau ekosistem di sekitar rencana usaha yang sensitif terkena dampak perubahan akibat rencana usaha tersebut. Kemudian bisa ditambahkan peta administrasi, peta lokasi, topografi, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua, rencana pengelolaan lingkungan. Di sini berisikan dampak penting dan sumbernya, kemudian tolak ukur dampaknya, kemudian tujuan rencana pengelolaan lingkungan itu akan seperti apa, kemudian pengelolaan lingkungannya nanti akan seperti apa, lokasi pengelolaan lingkungannya itu di mana, periode pengelolaan lingkungannya itu akan berapa lama, dan pembiayaan pengelolaan lingkungannya itu akan seperti apa. Kemudian yang terakhir ada institusi pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada pustaka atau daftar pustaka. Di sini berisi sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana kelola lingkungan. Jadi misalkan kita mengambil pendapatnya siapa gitu menurut buku ini. Nah, itu bisa dimasukkan di bagian sini. Itu baik kita mengambil dari buku, majalah, makalah, kemudian hasil penelitian dan artikel mungkin atau yang lain-lainnya. Itu dimasukkan di bagian pustaka. Kemudian ada lampiran. Nah, ini di sini berisikan lampiran tabel ringkasan RKL, rencana kelola lingkungan, kemudian data dan informasi penting, misalkan ada lokasi kegiatannya, kemudian lokasi pemantauan lingkungannya, kemudian ada rancangan teknis, kemudian ada matriks rencana kelola lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh daftar bisnis yang wajib dilengkapi AMDAL menurut Hussein Umar tahun 2005. Itu misalkan bidang kesehatan, itu besarannya di atas 400 kamar ya. Kemudian untuk bidang pertanian, yaitu luasannya lebih dari atau sama dengan 50 hektar sampai dengan di atas atau sama dengan 5.000 hektar.
Untuk yang bidang Paspostel itu di atas atau sama dengan 200 kamar atau luasnya di atas atau sama dengan 5 hektar. Kemudian untuk bidang perdagangan itu luasnya di atas atau sama dengan 5 hektar atau luas bangunannya itu lebih besar sama dengan 10.000 meter persegi. Oke, sekian dulu untuk pertemuan bab 13. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya bab 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.